fakta-fakta disinformasi yang perlu diwaspadai oleh pemilih muda, Mbak? Berita yang sangat positif atau berita yang sangat buruk biasanya itu perlu diwaspadai. Sebelum pemilu itu menyerang kandidat-kandidatnya, sesudah pemilu menyerang prosesnya, sesudah terpilih, presiden terpilih itu akan menyerang ke orang presiden terpilih tersebut. Jangan menjadi bagian dari penyebar informasi yang salah. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita dalam program podcast KPU RI. Sudah hadir bersama saya CEO of The Conversation Indonesia, Mbak Prodita Sabarini. Apa kabar Mbak? Baik, Mbak Nona. Terima kasih loh Mbak sudah hadir di studio podcast KPU RI. Nah hari ini kita akan berbincang-bincang ya Mbak ya. Tentu perbincangannya seru seputar pemilih muda, lagi-lagi pemilih muda. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih, tak kenal maka tak sayang. Saya akan bacakan profil singkat dari Mbak Prodita. Mbak Odit bergabung di Conversation Australia di 2014 sebagai Jakarta Editor. Sebelumnya Mbak Odit juga pernah menjadi wartawan harian berbahasa Inggris di The Jakarta Post dengan minat isu hak asasi manusia. Di tahun 2013 dan 2014, Mbak Odit adalah Elizabeth Newfer Fellow di Massachusetts Institute of Technology Center for International Studies. Dan Mbak Odit juga pernah menerima gelar Master of Human Rights Law and Policy dari University of New South Wales, Sydney, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Pertanyaannya, Mbak, mengapa memilih menjadi jurnalis? Sebenarnya mungkin bukan memilih awalnya ya, karena keinginan saya waktu habis lulus dari Universitas Padjadjaran, waktu itu lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, saya sebenarnya ingin menjadi peneliti ilmu sosial untuk soal media gitu. Karena sebenarnya saya merasa personality saya kurang cocok sebenarnya menjadi seorang wartawan. Karena agak mungkin ada banyak anak muda sekarang yang juga merasakan apa yang saya rasakan waktu dulu agak lebih muda, yaitu ada rasa social anxiety, pemalu, dan nggak merasa percaya diri bahwa saya bisa menjadi seorang wartawan. Kalau wartawan kan kesannya tuh pemberani dan berani pergi kemana saja begitu ya. Tapi ketika lulus dari kuliah dan kemudian melihat ada peluang untuk mendaftar sebagai wartawan waktu itu di The Jakarta Post, dan saya kemudian mencoba mengubah rasa apa yang saya percaya tentang diri saya, bahwa mungkin saya nggak bisa jadi wartawan atau saya terlalu pemalu, karena sebenarnya saya juga merasa bahwa menjadi wartawan itu bisa berkontribusi juga seperti seorang peneliti gitu untuk kemajuan bangsa. Jadi waktu itu saya sangat idealis, ingin berkontribusi untuk social issues, dan saya tahu bahwa kalau menjadi wartawan itu sebenarnya bisa melakukan itu dengan menggali cerita-cerita yang ada di masyarakat, mengungkapkan peristiwa-peristiwa dan analisis apa yang sedang terjadi di masyarakat kita saat ini, dan menyebarkannya ke masyarakat gitu ya, dalam bahasa yang menarik gitu. Karena waktu saya baru mulai menjadi wartawan itu ada gaya baru jurnalisme, yaitu jurnalisme narasi. Jadi di situ saya merasa mungkin saya bisa, dan kalau udah masuk jadi wartawan, mau nggak mau harus belajar dan harus menjadi berani gitu. Dan itu saya bersyukur juga karena akhirnya saya keluar dari cangkang itu dan berhasil untuk menantang diri saya bahwa saya nggak perlu menjadi orang yang
pemalu dan diliputi social anxiety. Karena ketika kita bertemu dengan orang-orang dan mendengarkan cerita mereka sangat terbuka gitu ya. Kalau kita bertanya tentang apa yang mereka alami, karena saya waktu di Jakarta Post ditempatkan di beberapa desk ya, dan yang paling lama sebenarnya di desk Metropolitan, di City Desk. Di situ kita memang benar-benar harus turun ke lapangan kan, dan saya ngobrol dengan aktivis, dengan supir beca, dengan pembantu rumah tangga misalnya, dengan orang-orang yang turun ke jalan kalau mau lagi protes. Itu pada akhirnya itu ternyata mereka sangat terbuka ketika kita benar-benar curious dan penasaran dan ingin mendengarkan cerita mereka. Dan ya dari situ saya jadi sangat suka menjadi wartawan gitu. Kemudian saat ini Mbak di The Conversation Indonesia, apa Mbak yang unik dari The Conversation Indonesia? Apa sih yang membedakan The Conversation Indonesia dengan media-media lainnya? Ya, The Conversation Indonesia memang media yang sangat unik karena mungkin ini media satu-satunya yang tujuan utamanya adalah memberdayakan dosen dan peneliti. Dengan memberdayakan dosen dan peneliti, kita berharap bahwa masyarakat luas itu bisa mendapatkan akses terhadap informasi yang berkualitas berdasarkan riset dan ilmu pengetahuan gitu. Karena dosen dan peneliti ini memang tugasnya, pekerjaannya sehari-hari adalah meneliti. Dan biasanya apa yang mereka teliti itu menghasilkan pengetahuan baru, solusi-solusi baru, informasi baru yang bisa membantu kita memecahkan berbagai macam permasalahan gitu. Tapi kadang-kadang informasi atau temuan-temuan para peneliti itu tidak bisa diakses oleh masyarakat umum. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan oleh para akademisi itu bahasa yang cukup rumit gitu ya. Karena mereka terbiasa untuk menulis untuk jurnal akademik dan menggunakan bahasa-bahasa yang teknis dan penuh jargon yang mungkin hanya bisa dipahami oleh peneliti-peneliti yang memang bergelut di bidang itu sendiri. Nah, di The Conversation kita ingin membumikan ilmu pengetahuan tersebut, membumikan sains sehingga semua orang bisa paham, oh ini maksudnya dari hasil temuan peneliti itu. Jadi kita membantu para peneliti untuk membahasakan temuan mereka ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat luas dalam bentuk artikel yang singkat, tapi juga kita menggunakan sosial media. Dan seperti biasa ya, sosial media kan bahasanya lebih singkat, ada visual-visual yang lebih mudah dipahami oleh anak muda. Jadi itulah keunikan dari The Conversation. Kita mencoba memberdayakan akademisi dan peneliti supaya membukakan akses informasi ke masyarakat luas. Ada nggak Mbak tulisan di The Conversation atau mungkin rubrik kali ya yang khusus bicara soal pemilih muda? Ada. Spill dong Mbak, apa kira-kira ada temuan apa sih yang menarik Mbak dari pemilih muda ini? Jadi memang, dan kebetulan audiens dari The Conversation sendiri memang muda ya, karena karena kita kan media online dan memang di Indonesia seperti kita semua tahu bahwa demografi penduduk Indonesia memang lebih banyak anak muda, dan anak muda memang mengakses informasi lewat internet kan. Jadi memang pembaca kita kebanyakan usia 19, 25 sampai 25-30-an gitu. Nah, kita memang membuat serial khusus tentang pemilih muda. Kita punya serial khusus tentang pemilu 2024, tapi selain itu kita juga memang punya serial khusus tentang pemilih muda, dan di situ kita banyak sekali peneliti dari berbagai universitas yang ternyata memang melakukan penelitian tentang pemilih muda gitu. Dan kebanyakan dari pemilih muda itu karena mereka baru, dan apalagi yang pemilih pemula ya, itu memang belum banyak pengalaman, tentunya belum banyak pengalaman untuk melakukan pencoblosan gitu. Jadi
di situ banyak informasi yang diberikan kepada para pemilih muda tentang apa sih yang harus diperhatikan ketika mereka akan memilih nantinya gitu. Jadi misalnya ada artikel yang memberikan input atau kisi-kisi gitu ke pemilih muda tentang bagaimana memilih atau apa yang perlu diperhatikan ketika akan memilih kandidat presiden gitu. Jadi misalnya rekam jejaknya dan harus tahu tentang apa visi misinya seperti itu. Jadi ada banyak sekali informasi tentang yang untuk anak muda sendiri supaya membantu mereka untuk melakukan memilih kandidat dengan baik gitu. Dan juga ada banyak informasi tentang pemilih muda itu sendiri gitu. Jadi kayak misalnya ini informasi yang mungkin diperlukan oleh partai politik untuk menggait anak muda gitu. Misalnya kayak mereka sangat tertarik dengan isu lingkungan hidup misalnya, atau mereka sangat tertarik dengan penggunaan media sosial. Jadi ada trik-trik dan strategi yang bisa digunakan oleh para partai politik untuk menggait pemilih muda. Dan ada banyak lagi sih. Mungkin kalau misalnya ke theconversation.com bisa lihat di websitenya, dan akan ada misalnya pemilu 2024 dan pemilih muda di situ. Pemilu 2024 berarti ada subtema, subrubrik begitu ya Mbak ya? Ya. Wah, menarik banget ini. Baik, dalam kacamata sebagai jurnalis, apa sih Mbak keunikan pemilih muda di pemilu tahun 2024 ini? Tentunya yang sangat menarik bagi saya sendiri dan tentu bagi semua orang sebenarnya tentang pemilih muda, terutama di tahun 2024 ini adalah bahwa pemilih muda usia 17 hingga 39 itu masih ke pemilih muda, meskipun bukan pemilih pemula ya. Itu paling besar dominasinya. Jadi 50-60% dari pemilih adalah pemilih muda, dan itu sendiri udah menjadi kayak kekuatan besar untuk di Indonesia gitu, suara yang sangat besar. Dan satu lagi yang menarik menurut saya adalah bahwa anak-anak muda ini, pemilih muda ini besar di dunia digital gitu. Jadi mereka sebenarnya punya akses informasi yang sangat luas, yang mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya ketika akan melakukan pemilihan gitu. Jadi mereka sebenarnya punya akses untuk mencari informasi yang beda dari sebelumnya. Kalau sekarang, mungkin anak-anak muda sekarang kalau misalnya punya teman baru atau punya gebetan baru gitu ya, mereka biasanya akan stalking gitu di media sosial. Sekarang generasi muda bisa melakukan itu ke calon wakil mereka gitu. Jadi itu adalah kekuatan baru yang sangat menarik sebenarnya bagi generasi muda. Tapi apakah mereka menggunakan kesempatan itu atau tidak, itu yang harus didorong gitu. Jadi karena kita kalau misalnya mau membeli gadget, biasanya kan kita pasti cari mana yang terbaik gitu ya, kayak membandingkan dari gadget yang ini dengan gadget yang itu. Apakah kita melakukan hal yang sama ketika kita akan memilih wakil rakyat kita gitu. Jadi teman-teman di para pemilih, bukan hanya pemilih muda, semuanya harus benar-benar menggunakan kesempatan dan menggunakan era informasi digital ini untuk benar-benar mencoba mencari informasi tentang caleg-caleg mereka gitu. Jadi kita harus tahu dapilnya di mana, dapil kita di mana, dan cek tuh satu persatu wajah-wajahnya. Dan ada informasi di website KPU, tapi pasti mereka juga punya akun sosial media mereka sendiri gitu ya. Jadi kita bisa cek ke akun-akun sosial media mereka, dilihat, atau di Google dan lihat track recordnya, dan itu benar-benar memberikan tanggung jawab kita dan tanggung jawab para pemilih muda ini untuk bisa memastikan bahwa apa yang orang-orang yang kita pilih untuk mewakili kita di DPRD, DPR,
DPD dan lain-lain itu benar-benar pilihan yang terbaik begitu. Iya, bicara mengenai hamparan informasi ya Mbak ya, ini kan kita tahu bahwa pemilih muda ini punya akses informasi seluas-luasnya. Sekarang kita sudah apa-apa serba teknologi. Nah, hamparan informasi yang luas ini, yang banyak ini, banjir informasi, ini juga biasanya diwarnai dengan hadirnya disinformasi, misinformasi, malinformasi, atau dirangkum hoax begitu. Bisa nggak sih Mbak dirangkum satu jadi hoax begitu? Nah, kita akan berbincang lebih lanjut di segmen berikutnya tentang hoax dan pemilih muda. Jangan kemana-mana, teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPWRI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih teman pemilih yang masih setia bergabung. Teman pemilih jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih masih bersama saya Mbak Odit. Mbak Odit, di segmen kali ini kita akan membahas seputar disinformasi dan pemilih muda. Fun fact, fakta menunjukkan bahwa semakin mendekati hari H, Mbak Odit, hoax mengenai informasi politik semakin meningkat. Nah, apa kira-kira fakta-fakta disinformasi yang perlu diwaspadai oleh pemilih muda, Mbak? Jadi disinformasi itu memang, apalagi terkait election itu sangat gencar ya. Dan tadi kan Mbak Nona bilang mendekati election itu akan sangat gencar. Dan para pemilih muda tapi nggak boleh berhenti vigilant atau waspada terhadap disinformasi, karena pasca juga akan ada, biasanya ada banyak disinformasi dan sesudah, jadi pasca election dan kemudian sesudah udah terpilih juga, bahkan di situ juga masih ada election. Tapi biasanya sebelum election itu yang biasanya beredar itu adalah klaim-klaim yang macam-macam ya, banyak sekali. Jadi ada klaim sukses misalnya nih dari kubu salah satu calon yang akan mengklaim sebuah kesuksesan, padahal sebenarnya tidak betul gitu. Ada juga klaim yang menyalahkan lawan gitu. Jadi misalnya ada klaim bahwa ada hal-hal buruk yang dilakukan oleh lawan gitu. Jadi itu juga biasanya. Jadi either berita yang sangat positif atau berita yang sangat buruk, biasanya itu perlu diwaspadai gitu. Dan perlu dicek kebenarannya, benar nggak sih ini, kalau klaim sebuah kesuksesan dicari beritanya itu benar atau tidak. Atau sebuah klaim yang rasanya kayaknya nggak, kok buruk sekali informasi ini, itu juga perlu diwaspadai. Jadi yang sangat ekstrim baik, sangat ekstrim buruk itu juga perlu diwaspadai. Dan yang kedua itu biasanya ada juga disinformasi yang berkaitan dengan teori-teori konspirasi. Jadi misalnya ini nanti pemilihan umum ini ada intervensi dari kekuatan asing gitu misalnya. Itu juga perlu diwaspadai. Cari sumber-sumber informasi yang memang dari media-media yang terpercaya gitu. Jadi media-media yang secara reputasi sangat kredibel itu harus menjadi sumber. Dan juga hati-hati, kadang-kadang itu ada website-website yang namanya itu menyerupai nama media terpercaya, tapi kalau dibaca lagi sebenarnya plesetan dari media itu gitu. Jadi itu bukan media yang terpercaya itu, tapi namanya hampir mirip gitu. Jadi itu juga perlu dicek juga, apakah sumber informasi itu benar-benar dari website dari media tersebut, bukan dari media yang menyerupai media besar itu. Itu untuk sebelum election. Sesudah pemilu, perlu diwaspadai juga informasi-informasi tentang misalnya vote rigging. Jadi kayak ada pemalsuan surat suara atau penghitungan yang salah. Jadi informasi-informasi yang mencoba membuat masyarakat tidak percaya terhadap prosesnya, itu juga sangat membahayakan, karena akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan sistem pemilu, dan itu akan membuat kebingungan dan akan membuat
orang-orang tidak percaya dengan prosesnya itu. Jadi itu juga perlu diwaspadai. Biasanya sesudah pemilu informasi-informasi seperti itu akan tersebar gitu. Jadi itu juga perlu diwaspadai. Dan ini berdasarkan riset dari banyak penelitian terkait keluarnya disinformasi di pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Jadi sudah ada pola. Jadi ini bisa juga dijadikan pembelajaran dan dijadikan kita waspada terhadap informasi-informasi yang berseliweran itu. Nah, kemudian sesudah terpilih biasanya disinformasinya itu akan muncul terkait presiden terpilih, terkait polisinya, terkait terutama terkait policy-policy yang akan dikeluarkan oleh presiden terpilih. Jadi ada beberapa tahapan dan semua tahapan itu harus diwaspadai karena ada banyak informasi dan memang ada karakteristik tertentu dari setiap tahapan tersebut. Jadi biasanya kalau sebelum pemilu itu menyerang kandidat-kandidatnya, sesudah pemilu menyerang prosesnya, sesudah terpilih presiden terpilih itu akan menyerang ke orang presiden terpilih tersebut. Jadi seperti itu biasanya yang perlu diwaspadai. Iya, menarik di sini. Kemudian kira-kira sih bagaimana menurut pandangan Mbak Odit, bagaimana seharusnya pemilih muda itu bereaksi atau bersikap menanggapi disinformasi ini? Ya, kalau salah satu hal yang perlu sikap yang harus diambil pertama adalah ketika mendapatkan informasi, karena kita mendapatkan informasi dari banyak banyak sumber, dari sosial media, dari pesan WhatsApp gitu, dari WhatsApp group dan lain-lain. Dan kadang kalau kita mendapatkan informasi itu ingin langsung disebar gitu, ingin langsung di-share ke teman, meskipun kita tahu bahwa itu adalah tidak benar, dan pengen kita sebar aja kayak masa ada informasi seperti ini gitu, meskipun kita tahu bahwa informasi itu tidak benar. Menurut saya sebelum menyebarkan informasi itu cek dulu apakah informasi itu memang dari sumber yang kredibel, karena bisa dicek ke Google search gitu, apakah informasi yang ada di situ ada sumber-sumber lain yang mengatakan hal yang sama, dan terutama sumber-sumber lain itu apakah berdasarkan dari media-media terpercaya gitu. Dan yang kedua adalah yaitu tadi sebelum menyebarkannya itu dan juga kalau misalnya kita udah jelas-jelas itu adalah disinformasi ya, karena kadang kita sudah tahu gitu bahwa ini informasi yang salah, tapi karena saking lucunya gitu mungkin kita sebarkan. Itu juga menurut saya bukan langkah yang baik. Jadi lebih baik ya udah kita tidak menjadi penyebar informasi salah gitu, atau misinformasi atau disinformasi. Jadi ya seperti virus gitu kan, biasanya kita ingin mencoba agar virus itu tidak menyebar, kita juga lakukan itu gitu dengan informasi, misinformasi dan disinformasi. Kita jangan menjadi bagian dari penyebar informasi yang salah seperti itu. Oke. Terakhir, apa pesan Mbak Odit terhadap teman pemilih terkait disinformasi pemilu 2024? Yang pertama menurut saya adalah tadi ya, perhatikan 3 tahapan pemilu ini dan siap-siap gitu dengan jenis-jenis informasi salah yang mungkin akan sering beredar gitu. Jadi kita harus mengedukasi diri kita sendiri dan mempersiapkan diri kita dan mempersiapkan juga teman-teman dan keluarga bahwa biasanya sebelum pemilu akan ada muncul jenis-jenis misinformasi yang polanya seperti itu yang tadi saya sebutkan. Jadi pertama edukasi diri kita sendiri terkait disinformasi. Tapi selain waspada terhadap isu disinformasi, menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah mengedukasi diri sendiri terkait para calon-calon wakil kita gitu. Jadi waspadai tentang disinformasi dan juga coba cari informasi sebanyak-banyaknya terkait
orang-orang yang akan kita pilih gitu ya, orang-orang yang akan kita pilih atau partai-partai politik yang akan kita pilih. Jadi selain menyiapkan diri kita sendiri terhadap kemungkinan disinformasi, kita juga harus melakukan tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam kesempatan yang langka yang hanya terjadi 5 tahun sekali gitu ya, dan akan menentukan arah dan masa depan bangsa. Jadi ini adalah peluang yang jangan disia-siakan, dan kita benar-benar harus serius gitu untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga negara dan menggunakan hak pilih kita. Itu sih menurut saya. Nah itu, jangan lupa gunakan hak pilih teman pemilih, dan jangan lupa datang ke TPS, gunakan hak pilihmu hari Rabu 14 Februari 2024, karena hari Rabu 14 Februari 2024 adalah hari apa Mbak? Hari kasih suara. Ya, betul. Oke, terima kasih Mbak Odit yang sudah datang dan sharing ke studio podcast KPWRI, dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona, host podcast KPWRI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPWRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Odit. Terima kasih Bye. banyak.